kami hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Julinto, SPD MM, dan Bapak Ibu guru semua yang kami hormati. Izinkan saya kelompok 9 menyampaikan tema kita pada ini adalah kepemimpinan sumber daya manusia. Baik. Kepemimpinan sumber daya manusia mengkaji tentang kemampuan untuk mempengaruhi atau memotivasi, mengarahkan individu dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin sumber daya manusia tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi, pengelolaan karyawan, tetapi juga berperan sebagai katalisator perubahan atau agen perubahan dan pengembangan organisasi. Pada era globalisasi ini, dinamika bisnis atau sekolah semakin kompleks dan kompetitif ya, sehingga kepemimpinan yang efektif menjadi penting ya untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi saat ini. Kemudian lanjutnya, latar belakang kepemimpinan sumber daya manusia. Kepemimpinan dalam konteks manajemen sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan individu dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini sudah tadi. Tampil. Mamu sebentar ini tidak tampil. Ada ini Pak, tampil. Ya tapi tertutup. Tampil ini Pak. Gimana Pak Fajar? Kalau nanti saya yang lanjut membacakan Pak. Ini ada Pak, udah Pak. Ya. 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 Konsep kepemimpinan tadi sudah ya. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang efektif. Berbagai gaya kepemimpinan efektif diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kepemimpinan transformasional ya. Adalah pemimpin yang menginspirasi, memotivasi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadi demi mencapai kepentingan organisasi yang lebih besar ya. Sehingga mereka berfokus pada pengembangan karyawan dan penciptaan juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam tim. Yang kedua gayanya yaitu pemimpin transaksional, di mana pemimpin ini menggunakan sistem penghargaan dan hukuman ya untuk pencapaian tujuan. Tapi ini jangka pendek dan efisiensi operasional. Yang ketiga kepemimpinan situasional, yaitu pemimpin yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kebutuhan karyawan. Lebih fleksibel dalam pendekatan, mampu mengenali kapan dan harus menjadi pemimpin otoritatif atau partisipatif ya. Jadi sesuai dengan kondisi untuk merespon dengan tepat dinamika atau tantangan yang ada. Yang keempat, kepemimpinan yang servant leadership atau pelayan ya. Pemimpin ini mengutamakan kepentingan karyawan dan berfokus pada pengembangan serta kesejahteraan mereka. Mendukung karyawan untuk mencapai potensi penuh dan mendorong lingkungan yang kolaboratif, artinya ada kerjasama, dan menciptakan hubungan yang kuat dan kepercayaan antara pemimpin dan tim ya, anak buahnya. Pemimpinan situasional. Kemudian tantangan ya, tantangan dalam kepemimpinan sumber daya manusia.
Kepemimpinan sumber daya manusia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain satu, perubahan organisasi, mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi, restrukturisasi atau implementasi teknologi baru, memerlukan kemampuan yang adaptif dan komunikatif. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah keragaman tenaga kerja. Pemimpin harus mampu mengelola tenaga kerja dalam hal budaya, gender, usia, latar belakang, serta menciptakan lingkungan yang inklusif, ya, dan termasuk mengatasi bias dan mendukung inklusivitas dan aspek manajemen. Yang ketiga, motivasi dan keterlibatan karyawan. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan kepemimpinan yang inovatif, ya, berorientasi pada karyawan. Pemimpin harus memahami faktor-faktor yang menjadi kepuasan dan keterlibatan karyawan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan aspek tersebut. Yang keempat, pengembangan kompetensi diperlukan. Pemimpin SDM harus terus mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir serta menciptakan jalur pengembangan yang jelas. Artinya karirnya ditunjukkan dengan jelas ya oleh pemimpin kepada anggota-anggotanya. Strateginya untuk mencapai tujuan yang efektif, satu, melaksanakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, ya. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Yang keempat, budaya organisasi yang kuat. Kesimpulannya, kepemimpinan dalam manajemen sumber daya Recording in manusia. progress. Kepemimpinan dalam manajemen sumber daya adalah elemen krusial atau penting dalam mencapai efektivitas organisasi. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing menuju pencapaian tujuan bersama. Gaya kepemimpinan memiliki kemampuan yang mengatasi tantangan dan strategi implementasinya yang efektif menentukan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Pemimpin sumber daya manusia harus terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan untuk memastikan karyawan termotivasi dan dapat mencapai tujuannya. Dalam menghadapi tantangan perubahan organisasi, keragaman tenaga kerja, dan kebutuhan meningkatkan motivasi serta keterlibatan karyawan. Pemimpin harus menggunakan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Dengan demikian, kepemimpinan dalam SDM dapat menjadi pilar utama dalam membangun organisasi yang tangguh, adaptif, dan sukses. Itulah tadi Bapak Ibu sekalian presentasi dari kami. Silakan Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak udah presentasikan tadi. Sepertinya Pak Wenison sudah masuk. Di sini kita buka sesi 2 atau 3 pertanyaan. Silakan bagi ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, silakan. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 9. Oke. Bagaimana Ya, Bu, silakan. strategi implementasi kepemimpinan sumber daya manusia? Oke. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fajar, pertanyaannya bagaimana strategi implementasi kepemimpinan sumber daya manusia? Pak Wenison atau Pak Fajar yang mau jawab? Nanti Pak, satu lagi Pak, kita buka pertanyaan lagi. Siap, Telepon dulu Pak ya. Ya, Silakan boleh ada bertanya. pertanyaan. Oke Bu Iya, Elik, Bu. silakan. Oke, mewakili juga sama ya di kelompok Ya. itu Ibu Siti saya. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya, bagaimana kepemimpinan situasional? Tadi sudah Recording disebutkan ya. stopped. Bagaimana kepemimpinan situasional menangani krisis? Menangani krisis apa Bu? Oke, sudah itu aja.
Oh, Heeh. bagaimana kepemimpinan situasional menangani krisis? Iya. Oke, terima kasih Bu Eli. Satu lagi ya Pak ya? Boleh? Oh, silakan satu lagi ya. Oh, boleh Bu Mary silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Tadi sudah ini ya, tadi ada bahwa seorang Ya. pemimpin itu seorang yang mampu memotivasi, mampu menginspirasi dan membimbing bawahannya ya. Nah, yang Ya. ingin saya tanyakan sebagai guru kita atau sebagai pemimpin di sekolah, Ya. apa yang kira-kira Bapak lakukan untuk membimbing, memotivasi guru-guru yang anggap saja yang sebentar lagi akan pensiun, yang mana mereka 3 tahun lagi pensiun, 4 tahun lagi pensiun. Bagaimana cara Bapak agar mereka itu tidak tersinggung? Karena kita tahu semakin berumur semakin cepat tersinggung ya. Jadi biar tidak tersinggung, tetapi mereka tetap melakukan apa yang kita instruksikan. Gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya ya, apa yang kira-kira Bapak lakukan untuk membimbing dan memotivasi guru-guru yang pensiun agar tidak tersinggung ya Bu ya? Ya. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Saya rasa sudah cukup 3 pertanyaan dulu ya Bu ya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, silakan Pak Fajar atau Pak Wenison mau menjawab. Pak Fajar dulu. Oh, Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti tadi ya. Jadi dalam strategi implementasi kepemimpinan itu artinya strategi yang digunakan untuk menerapkan ya kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Sudah di dalam slide tadi ditampilkan bahwa ada 4 strategi ya yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Artinya kita menyiapkan program ya, pelatihan yang berkelanjutan ya, bagi pemimpin sumber daya untuk meningkatkan keterampilan manajerial mereka ya. Harus menjaga berbagai aspek kepemimpinan dari pengambilan keputusan hingga pengelolaan konflik. Nah, ini ya. Jadi ada programnya itu. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Jadi strateginya harus membangun komunikasi ya. Membangun saluran komunikasi yang terbuka, artinya mau menerima masukan ya. Dan juga transparan antara pemimpin dan karyawan dalam memastikan aliran informasi yang lancar dan mengurangi miskomunikasi. Jadi seorang pemimpin itu harus memastikan bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik. Jangan sampai ada miskomunikasi yang biasanya masalah itu timbul dari miskomunikasi ya, kesalahan berkomunikasi. Yang ketiga, strateginya ada penghargaan dan pengakuan. Jadi dalam menerapkan sistem ini kita berikan penghargaan dan pengakuan yang adil ya. Artinya bagi orang yang bagus ya kita kasih reward. Tapi bagi yang melanggar ya kita berikan punishment ya, hukuman. Tidak harus dalam bentuk uang tapi juga pengakuan publik, pengembangan karir dan promosi dan sebagainya. Yang terakhir adalah budaya organisasi yang kuat ya. Jadi untuk menerapkan kepemimpinan sumber daya ini butuh leader yang kuat, yang punya karakter, yang punya visi yang jelas dan karakter yang bisa mengayomi ya tentunya, karena anak buah itu atau karyawan itu jika kita tidak memberi contoh yang bagus, tentunya mereka tidak mau melaksanakan perubahan-perubahan yang diinginkan sesuai tujuan organisasi. Kami kira itu Bu Siti ya. Secara umumnya ada 4 strategi yang bisa diterapkan dalam implementasi. Kemudian yang kedua, mau sekalian dijawab atau gimana? Baik Pak, yang kedua atau Pak Wenison mau menjawab pertanyaan kedua dari Ibu Eli. Bagaimana Pak Wenison? Jawabannya, pertanyaannya belum tahu karena jaringan. Pertanyaan tadi, apa yang kira-kira Bapak apa yang pemimpin situasional tadi?
Nah, bentar. Maksudnya Bagaimana krisis. kepemimpinan situasional menangani krisis? Bagaimana kepemimpinan situasional menangani krisis, ya Pak ya? Ya. Recording Ya, stopped. bagaimana Pak Wenison mau menjawab? Bagaimana pemimpin Situasional menangani krisis. kuesional? Situasional, situasional. Ya Pak, silakan. Situasional menghadapi apa? Krisis. Ulangi lagi, Bu. Menangani krisis. Oh, Menangani krisis. krisis. Ya, silakan Pak. Atau Kayaknya belum. atau masih ada yang mau menanggapi yang jawaban Pak Fajar tadi, bagaimana Ibu Siti? Ataukah masih ada yang lain masih menanggapi? Atau sudah puas Ibu Siti? Bagaimana? Oke, terima kasih. Nah, oke, terima kasih atas pemaparan dari Pak Fajar. Berarti dalam kepemimpinan itu, slide-nya tadi. Nah, langkah-langkah yang slide tadi. Lagi? Bukan. Lagi. Mana? Bukan ini tadi ada. Ini. Iya, Oke. iya. Iya, Pak. Jawaban Pak Fajar sudah cukup bagus. Kalau ada teman-teman mau menambahkan, silakan Bapak Ibu hebat. Oh, boleh. Sebutkan Sharing, ya. langkah-langkahnya. Itu kan kurang spesifik. Jadi saya mau pengen tahu apa sih langkah-langkahnya. Oh, baik. Apakah Bapak Ibu hebat bisa menambahkan? Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat mau menambahkan jawaban Ibu Siti atau sharing dari jawaban Pak Fajar tadi, silakan. Ada yang mau menambahkan Ibu Elik atau Bu Lina? Bunda, iya izin Bu. Oke, Bu Lina silakan. Oke, izin menambahkan pertanyaan dari Bunda Siti tadi ya. Iya, boleh. Saya sangat setuju dengan jawaban dari Pak Fajar. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit, walaupun panjang. Oke, implementasi strategi kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Ini melibatkan berbagai langkah dan pendekatan untuk memastikan bahwa praktik kepemimpinan sejalan dengan tujuan dari organisasi dan mendukung pengembangan karyawan. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan strategi itu ada 8. Yang pertama itu menetapkan visi dan misi yang jelas. Jadi pastikan dulu bahwa visi dan misi dalam organisasi itu jelas dan dipahami oleh semua anggota tim. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita tuh harus mengkomunikasikan bagaimana setiap peran kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi. Yang kedua, mengembangkan kebijakan dan prosedur. Jadi buat kebijakan dan prosedur yang mendukung pengembangan kepemimpinan. My brain's out of it. I'm doing my best to lock in. Oh my God, was there any indication that the chorus was about to start? Tolong di-mute ke dulu, Bu. Siapa tuh, Bu? Oke, silakan lanjut, Bu Lina. Silakan. Nggak fokus dah. Silakan lanjut. Jadi, ya. Kebijakan itu rekrutmen, pelatihan dengan pengembangan dan promosi. Kemudian yang ketiga itu ada investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Jadi sediakan program pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan keterampilan kepemimpinan. Jadi program ini tuh harus mencakup beberapa aspek seperti manajemen konflik, komunikasi efektif, dan pengembalian keputusan strategi. Yang keempat itu mendorong budaya umpan balik. Jadi bangun budaya di mana umpan balik konstruktif didorong dan diterima dengan baik. Yang kelima, menetapkan tujuan dan yang jelas serta terukur. Tetapkan tujuan dulu yang spesifik.
terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Kemudian yang keenam, mengukur dan mengevaluasi kinerja, gunakan alat penilaian kinerja yang efektif untuk mengukur efektivitas kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh, membangun tim yang kuat dan kolaboratif. Dorong kolaborasi dan kerja tim. Pemimpin itu harus menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Kemudian yang kedelapan itu menetapkan contoh yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus menunjukkan perilaku dan nilai-nilai yang ingin dilihat di dalam tim. Mereka harus konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka, serta menunjukkan integritas dan etika yang tinggi. Seperti itu saja Bunda Siti. Oke, terima kasih Bunda Lina atas pemaparannya yang sangat begitu luas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti. Gimana jawaban, sangat puas? Sangat puas. Ya, terima kasih Bunda Lina. Ini semuanya sudah jelas dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan Pak Wenison atau Pak Fajar mau jawab, silakan. Izin saya menjawab. Oh, boleh Pak Fajar, silakan. Sebelum Pak Wenison ya. Jadi Ya, silakan. tindakan pemimpin situasional ya ketika menghadapi masa krisis ya, sesuai dengan ini tadi di slide kita, adalah pemimpin situasional yang menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan karyawan. Fleksibel dalam pendekatan dan mampu mengenali kapan harus menjadi pemimpin otoritatif atau partisipatif. Ya, kan artinya merespon. Jadi dalam hal ini langkah-langkahnya yang harus dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan dengan lebih spesifik ya. Jadi kita tidak boleh melebar kemana-mana, harus kepada detail masalah yang sedang dihadapi. Ketika sudah mengidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi dengan cepat ya, situasi dengan cepat. Kemudian menyusun rencana tanggap darurat. Memberikan arahan yang jelas kepada tim, mendengarkan masukan dari anggota tim, dan mengambil keputusan yang cepat namun tetap berdasarkan informasi yang tersedia. Dan yang paling penting, pemimpin harus tetap tenang dan mempertahankan keseimbangan serta memotivasi timnya untuk bekerja sama dalam mengatasi krisis. Artinya kita harus berfokus kepada kedekatan kita kepada karyawan kita ya atas masalah yang sedang dihadapinya. Jadi seolah-olah ada teman bagi karyawan kita dalam menghadapi masa-masa krisis itu. Kami kira begitu Ibu. Ini silakan Pak Wenison kalau mau menambahin. Baik Pak Fajar, silakan untuk Pak Wenison untuk menanggapi atau menambahkan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena jaringan di sini mati lampu, jadi harap maklum. Mohon izin kepada dosen ya, kepada dosen dan juga seluruh teman-teman semua. Ini menurut saya ya suatu pemimpin suatu situasional krisis itu pertama pemimpin itu harus beradaptasi dengan keadaan di situ ya, cepat dan situasi di situ, dan dia juga ya selalu ya di situasi yang krisis itu selalu berkomunikasi dengan jelas ya, terbuka, tepat, dan sangat penting dengan bawahan atau dengan seluruh ya dewan guru di situ, khususnya di pendidikan ya, layanan di situ. Dan berikutnya dia harus mengambil cepat keputusan di situ ya. Keputusan di situ artinya mengevaluasi apabila ya situasi di situ tidak memungkinkan, maka seorang pemimpin itu harus bisa melaksanakan atau mengambil keputusan supaya situasi itu bisa stabil di situ. Berikutnya ya yang jelas situasi apa di situ, seorang pemimpin ya tidak boleh emosional ya. Seorang ya apabila dalam situasi krisis di situ ya dia selalu mengarahkan ya, dan juga mencapai
yang dicapaikan sesuai dengan tujuan di situ. Dan berikutnya ya pemimpin harus mengidentifikasi risiko apa saja ya terjadi di situ. Dan berikutnya ya pemimpin mengevaluasi kinerja di situ. Nah, mungkin itu pendapat saya ya. Menurut pendapat saya, terima kasih ya kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, jawaban yang sangat menarik sekali dengan Pak Fajar dan Pak Wenison. Bagaimana Ibu guru hebat sekalian, ada yang menanggapi dan atau Ibu Elik bagaimana Bu? Apakah sudah cukup puas atau Ada yang mau menambahkan bagaimana Bu Ibu? Elik? Oh, boleh Ibu Sri, silakan Bu. Ya, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Bagus sekali semua ya, Bapak Guru hebat semua. Nah, bagaimana Ibu Elik jawaban tadi? Apakah cukup atau masih kurang? Bagaimana Ibu? Oke, ya. Terima kasih untuk Bapak Wenison, Pak Fajar, Bu Sri, itu jawabannya bagus sekali dan tepat ya. Itu jadi harus ada keterbukaan memberikan kepada anak buah atau memberikan penjelasan ya bahwa kalau dalam keadaan krisis misalnya seperti itu atau mungkin dialihkan itulah harus berkomunikasi ya nggak harus berkomunikasi untuk keadaan yang sebenarnya. Baiklah Bu, terima kasih jawabannya sangat bagus sekali. Oke, Ya, silakan dilanjutkan kembali ke baik, terima kasih Bu Eli. Ya, pertanyaan tadi sudah cukup. Alhamdulillah. Yang ketiga itu pertanyaan ketiga tadi, apa yang kira-kira Bapak lakukan untuk membimbing dan memotivasi guru-guru yang pensiun agar tidak tersinggung? Itu pertanyaan dari Ibu Mary. Silakan Pak Fajar atau Pak Penisa untuk menjawab. Saya persilakan. Kami dulu, Bu. Boleh Izin Pak Fajar dulu, menjawab. silakan. Ya. Boleh, Baik, silakan. pertanyaannya bagaimana kita sebagai pemimpin sumber daya ini dalam memotivasi guru-guru yang prapurna bakti ya, artinya itu sebelum pensiun. Perlu dipahami dulu Bu bahwa senioritas ini memang hal yang perlu diperhatikan ya karena berbeda zaman. Artinya kita sebagai yang belakang, yang muda istilahnya kan, mereka adalah yang senior. Tentunya ini perlu adanya adaptasi atau pengenalan atau pendekatan yang lebih intens ya itu. Karena mereka cenderung atau wong itu merajuk Nah, kata orang itu mudah tersinggung. Nah, untuk itu disinilah pendekatan yang bisa masuk gitu ya kepada Bapak Ibu guru yang masuk Purnabarti ini supaya kita bisa menyampaikan tujuan dari motivasi kita itu kepada mereka. Nah, ada cara yang perlu
lakukan dalam memotivasi guru-guru purna bakti ini, pra purna bakti ini ya. Yang pertama memberikan pengakuan ya atas kontribusi mereka. Tentunya guru-guru senior itu walaupun ya mungkin dikatakan gaptek ya, tapi dalam 20-30 tahun yang lalu mereka memiliki kiprah ya yang cukup banyak dalam memajukan pendidikan di sekolah itu. Nah, itu kita gali, lalu kita sebagai pemimpin sumber daya mencoba memberikan reward ya, penghargaan atas kontribusi yang telah mereka lakukan. Artinya ada penghargaan di situ. Sehingga mereka merasa diterima atas hasil kerja mereka terdahulu. Meskipun di akhir masa purna bakti mungkin performa dari produktivitas mereka tidak sekencang yang guru-guru yang muda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya memberikan kesempatan dalam pengembangan profesional. Tentunya tidak sebanyak yang sumber daya yang muda ya. Misalnya ikut guru penggerak, ikut CGP, PP dan sebagainya ya. Mungkin mereka pengembangannya yang sederhana saja. Misalnya untuk misalnya pengenalan komputer ya. Mungkin mereka batas buka dan tutup laptop saja dulu. Kalau yang muda kan mungkin dituntut untuk bisa Canva dan sebagainya ya kan. Nah, ini diajak meskipun pencapaian tidak setinggi pengharapan dengan yang muda. Kemudian mendengarkan kebutuhan ya serta aspirasi mereka. Tentunya yang muda ini punya kemampuan pengetahuan yang mumpuni ya dengan teknologi terkini, tapi guru-guru senior itu memiliki pengalaman yang tidak bisa ditukar. Artinya pengalaman mereka mendidik itu jelas sudah mereka lalui, ya kan? Nah, kita ini guru-guru muda ini belum pernah mengalami. Artinya itu adalah satu sisi kelebihan yang mereka miliki, yang melebihi kita yang menguasai teknologi ini. Maka penting untuk kita berkolaborasi pada akhirnya nanti antara memadukan pengalaman dan juga kemampuan teknologi anak-anak muda ini. Sehingga nanti dalam pencapaian tujuan itu bisa saling melengkapi ya, berkolaborasi. Sehingga mereka merasa dihargai begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memfasilitasi ruang kolaborasi. Nah, ini pemimpin pandai-pandai ya untuk menyediakan program-program yang sifatnya kolaboratif antara senior dan junior. Sehingga mereka punya tempat gitu, tidak terasa tersisihkan ya. Karena mereka tidak bisa laptop misalnya, tidak bisa ngidupin fokus, lalu kita tinggalkan, jangan. Nah, kita tetap aja dengan beberapa program-program yang mungkin kita siapkan untuk kolaboratif. Yang terakhir adalah memberikan umpan balik ya dan menunjukkan kepercayaan bahwa mereka tuh pernah loh berjasa bagi sekolah ini untuk memajukan pendidikan. Artinya kita sampaikan untuk komunikasi kepada guru-guru senior ini